Pancasila bukan sekedar kumpulan kata yang kita hafalkan, tetapi merupakan pedoman hidup yang harus kita jaga, pahami, dan amalkan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Pancasila dirumuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam konteks perjuangan Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Dalam sidang BPUPKI, Bung Karno mempresentasikan 5 sila yang dirancang untuk menyatukan keragaman bangsa kita. Di tengah situasi yang penuh tantangan tersebut, Pancasila muncul sebagai solusi untuk mempersatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda latar belakang suku, agama, dan budaya. Pancasila bukan hanya hasil kompromi, tetapi merupakan hasil pemikiran yang dalam dan visioner. Namun, perjalanannya tidak selalu mulus. Di masa Orde Lama, Pancasila menjadi simbol persatuan, meskipun harus menghadapi berbagai ideologi lain yang mencoba menggoyak keberadaannya. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai perisai yang melindungi bangsa dari ancaman ideologi yang tidak sesuai dengan karakter Indonesia. Memasuki era Orde Baru, Pancasila kembali diuji. Di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai doktrin negara yang harus diikuti oleh semua warga negara. Pendidikan Pancasila diwajibkan di semua jenjang sekolah, tapi sayangnya, penerapan nilai-nilai Pancasila seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik. Pancasila lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan daripada sebagai panduan moral yang seharusnya. Masyarakat seringkali dipaksa untuk menghafal Pancasila tanpa memahami maknanya. Akibatnya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya menjadi semakin jauh dari kehidupan sehari-hari. Meskipun banyak yang menganggap Pancasila sebagai identitas bangsa, pengamalannya tidak selalu sesuai dengan semangat yang terkandung dalamnya. Kini, di era reformasi dan globalisasi, tantangan terhadap Pancasila semakin kompleks. Arus informasi yang cepat dan pengaruh budaya luar yang kuat dapat menggoyahkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi. Dalam situasi ini, peran kita sebagai generasi muda sangat penting untuk menjaga dan melestarikan Pancasila sebagai ideologi yang relevan di tengah perubahan. Kita harus mampu menyaring setiap informasi yang masuk dan menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah konkret yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita bisa terlibat dalam kegiatan sosial, mendukung usaha lokal, atau menciptakan forum diskusi untuk membahas isu-isu penting di masyarakat. Semua ini adalah bentuk nyata dari pengamalan Pancasila. Pancasila harus kita lihat sebagai panduan hidup yang memberi arah dan makna bagi setiap tindakan kita. Setiap sila memiliki relevansi yang mendalam dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Misalnya, sila pertama, keutamaan yang Maha Esa, menghormati perbedaan keyakinan dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, membangun rasa cinta tanah air dan memperkuat identitas nasional di tengah perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan bijak dan bertanggung jawab, mendengarkan suara rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam tindakan sehari-hari, kita bukan hanya menjaga keberlangsungan Pancasila, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan bangsa yang lebih baik. Sebagai generasi penerus, kita harus berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengingat pepatah jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam diri kita. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan bangsa. Anjay, jangan.